Selamat pagi teman-teman. Mari. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelas kita. Ini pertemuan yang ke-11 ya, teman-teman. Teman-teman sudah lihat di FPS yang telah dibagikan di awal pertemuan. Ya, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas terkait dengan ajaran Islam dalam hukum pidana. Ya, sebelum mulai, saya perlu untuk mengingatkan teman-teman. Selamat pagi dan salam sehat. Marilah berdoa sebelum memulai kelas. Oke, jadi sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, kelas yang kita pelajari apa yang akan kita bahas hari ini. Ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan PRI. Saya Mardian Putra Frans, SIMH, merupakan delegasi dari Fakultas Hukum, ya, serta dari Fakultas Hukum PSW, serta pekerja gelombang 2 Universitas Bengkulu. Nah, sebelum mulai teman-teman, ini saya pengen presensi. Teman-teman bisa buka HP teman-teman scan barcode-nya, klik. Ini untuk presensi dan ada pertanyaan yang sifatnya BTS sebenarnya. Silakan teman-teman isi. Oke, sudah terbuka teman-teman? Kelihatan ya pertanyaannya? Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan teman-teman. Pak Jum, bisa tampilkan tidak? Ya, ini teman-teman bisa mengisi pertanyaannya, bisa lihat sendiri jawaban teman-teman ya. Oke, ini ada penjara, ada kejahatan, ada aturan, pelanggaran, keadilan, penyelesaian hukum terakhir ini yang maksudnya nestapa dari negara, lagi ini bersifat nestapa, bersifat mengikat, ada hukum publik juga. Oke, ini teman-teman yang saya pikir teman-teman punya pikiran ya ketika mendengar kata hukum pidana ya. Oke, ini nanti akan menjadi presensi sekaligus teman-teman memberikan jawaban. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Oke, kurang lebih ini teman-teman. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk pada materi ya, ada video singkat yang saya kasih tunjuk kepada teman-teman. Perhatikan video singkat berikut.
Oke, teman-teman, saya minta teman-teman yang dapat dari video apa yang kesan teman-teman dapat dari video ini. Apa kesan yang teman-teman dapat dari video ini tadi yang teman-teman nonton? Apa kesan? Sosial media tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Sosial media tidak sesuai dengan realitas. Ya. Ada lagi? Semua orang ingin terlihat baik di depan orang lain. Mencari apa ya? Validasi. Validasi, ya, validasi orang lain. Oke, satu lagi. Kesannya apa teman-teman nonton dari video ini tadi? Penipuan ya. Oke, apapun jawaban teman-teman, sebenarnya memang dari video ini ya ingin menunjukkan pesan moral. Pesan moral bahwa sebenarnya yang kita kejar itu bukan validasi daripada orang lain, kemampuan orang lain. Yang perlu kita kejar apa realitas yang perlu kita syukuri. Ya, teman-teman sebagai mahasiswa ya tidak hanya sekedar kuliah dan sebagainya, tapi ada pesan moral yang juga perlu untuk selalu disampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya apa yang teman-teman buat di media sosial hanya untuk sekedar mencari validasi pengakuan dari orang lain itu tidak begitu penting. Kenapa? Dengan cari validasi orang lain belum tentu teman-teman merasa lebih bahagia. Ya, ini pesan moral yang mau disampaikan dari video ini. Nah, yang berikut teman-teman, ya pertemuan kita hari ini, ya kalau teman-teman ingin di FPS, ya ini sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam subjek 7, yaitu mampu menjelaskan ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Kalau ingat FPS teman-teman yang sudah dibagikan di pertemuan awal, ya itu kan ada subjek Pak, ya dalam setiap pertemuan, setiap materi itu harus mencapai tujuan itu sendiri, ya. Dan hari ini, ya kita akan berfokus pada subjek 7, ya mempelajari terkait dengan ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Nah, kesalahan. Sebenarnya ketika bicara soal kesalahan, teman-teman, ini merupakan bagian dari trias hukum pidana. Masih ingat teman-teman trias hukum pidana apa saja? Apa? Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sama pidana. Pertanggungjawaban pidana, Perbuatan pidana dan pidana. dan pemidanaan. Oke, ada lagi yang lain? Apa teman-teman? Trias hukum pidana. Tadi Mas Yudi sudah sampaikan ya. Kalau kita lihat, ya, yang pertama itu ada kesalahan. Ya, kesalahan ini merupakan bagian dari trias hukum pidana. Kenapa teman-teman sehingga tidak ada asas yang bilang tidak ada pidana tanpa kesalahan? Artinya apa itu maksudnya? Bahwa Tidak ada orang yang bisa dipidana kecuali dia terbukti melakukan kesalahan. Terbukti melakukan kesalahan. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua, ada namanya sifat melawan hukum. Ya. Masih ingat apa sifat melawan hukum? Ada berapa sifat melawan hukum? Ada dua. Apa itu? Material formil. Ya, jadi sifat melawan hukum itu ada dua, material dan formil. Dan yang ketiga yang tadi Mas Yudi sudah sempat singgung ya, terkait dengan kemampuan bertanggung jawab. Jadi mau bilang apa? Bahwa kesalahan ini, ya, dia merupakan bagian daripada trias hukum pidana. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas terkait dengan kesalahan. Tetapi, ya, saya pikir ketika bicara soal kesalahan, dia tidak bisa dilepaskan dari kedua ini, sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi sehingga di pertemuan ini juga kemudian saya akan menjelaskan, ya, ketiga-tiga ini. Ya. Teman-teman sebagai informasi bahwa sebenarnya kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sendiri bicara soal kesalahan, ya. Kalau teman-teman ingat jenis kesalahan itu ada berapa? Ada dua, ya. Kesengajaan dan kelalaian atau kelalaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ya, itu sudah tidak lagi secara spesifik
kemudian mengatur terkait dengan jenis kesalahan, kesengajaan, dan kelupaan. Perspektifnya adalah bahwa di undang-undang yang baru ini semua ada jenis kesalahan, kesengajaan, kecuali secara jelas dalam delik itu mengatur terkait dengan kelupaan itu sendiri. Nah, ketika kita bicara soal kesalahan, ya, itu sama dengan kebebasan kehendak manusia. Kenapa? Ya, karena ketika kita bicara soal kesalahan, ada kebebasan dari manusia itu sendiri untuk melakukan perbuatan, ya, kesalahan itu sendiri. Nah, ada dua teori yang kemudian melandasi ya, ketika kita bicara soal kesalahan. Yang pertama, teman-teman, ada namanya determinisme. Apa determinisme? Manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga menurut teori ini tidak mengakui adanya kesalahan. Jadi menurut teori ini, dia mau bilang bahwa sebenarnya manusia ketika melakukan suatu perbuatan, suatu melakukan kesalahan, dia itu tidak punya kebebasan kehendak. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia manusia, sehingga dia melakukan ini. Berbeda halnya ketika kita bicara soal interdeterminisme. Ya, dia bilang apa? Manusia mempunyai kebebasan kehendak sehingga mengakui adanya kesalahan. Artinya apa, teman-teman? Dia bilang di teori yang kedua, manusia itu dia punya kebebasan berkehendak. Dia mau melakukan perbuatan apa dan tidak melakukan perbuatan apa. Dia mau, misalnya sekarang saya mau pukul Yuris misalnya, saya punya kebebasan kehendak untuk memukul, dan saya punya kebebasan juga untuk tidak memukul. Nah, teori ini dia menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya kebebasan kehendak sendiri mengakui ada yang namanya kesalahan. Nah, kalau teman-teman belajar sosiologi hukum, ya, itu juga bicara soal interaksi masyarakat, ya, di mana pola perilaku masyarakat, ya, juga berbicara soal kebebasan kehendak. Ya. Dalam konteks sosiologi hukum, ya, ini juga selalu dibicarakan soal teori indeterminisme. Kenapa? Ketika masyarakat bersama-sama, hidup bersama-sama, dia punya kebebasan kehendak. Dia mau melakukan apa saja. Tetapi kemudian kebebasan itu tidak secara mutlak dia bisa bebas melakukan apa saja. Sehingga dibatasi dengan namanya hukum. Ya. Dalam hal ini kita bicara hukum pidana sebagai hukum publik. Nah, dia dibatasi. Kebebasan itu tidak bisa kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan itu kebebasan yang terus juga dibatasi. Karena kebebasan yang terlalu bebas akan menjadi masalah. Ya. Itu, teman-teman. Nah, apa itu pengertian kesalahan? Apa pengertian kesalahan? Sederhana, teman-teman pahami? Saya tidak memberi kabar kepada pacar, itu salah saya. Saya tidak memberi kabar sebelum tidur. Setidaknya sekali kalau dulu baru tidur, itu kesalahan itu. Atau manusia tidak makan 3 kali sehari, dia cuma makan 2 kali sehari, itu kesalahan dia. Bukan. Kalau kesalahan itu apa? Kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan kemampuan bertanggung jawab. Ada lagi. Secara sederhana, teman-teman, ketika kita bicara soal kesalahan, ya, dalam arti yang lebih umum, 1 kali 5 sama dengan 6. Salah, kan 1 kali 5 sama dengan 5, bukan 6. Ya, ini kesalahan secara umum, ya. Atau contoh yang kedua, matahari terbit dari barat, ya. Dan kita tahu matahari terbit dari timur, kecuali nanti menjelang kiamat kita tidak tahu di timur berubah, bukan berubah, kemudian tidak barat lagi manusia sudah terlalu berdosa, ya. Tapi secara umum, teman-teman, ya, ketika bicara kesalahan, ya, itu sesuatu yang tidak benar. 1 kali 5 sama dengan 6 itu salah. Matahari terbit dari barat itu juga salah. Tapi dalam konteks hukum pidana, kesalahan itu seperti apa? Ada yang berpendapat kesalahan dalam konteks hukum pidana itu apa? Oke, mari kita lihat.
Dalam arti yuridis menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada. Dia mau bilang bahwa sebenarnya kesalahan itu ya adalah di mana ada orang yang melakukan perbuatan, tidak hanya orang tapi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, ya, yang di mana dia punya keadaan psikis, ya, yang melakukan perbuatan sedemikian rupa. Jadi di mana dia punya keadaan psikis menentukan dia akan melakukan perbuatan apa. Dengan perbuatan itu kemudian dinilai bertentangan tidak dengan undang-undang dalam pengertian yang sifat mengganggu formil. Dan kemudian sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Makanya selalu saya bilang tadi bahwa sebenarnya kesalahan itu melekat dengan pertanggungjawaban. Orang bisa dipidana kalau dia melakukan perbuatan pidana dan juga bisa bertanggung jawab. Ya. Nah tadi teman-teman juga sempat saya jelaskan, memberikan contoh juga bentuk kesalahan dalam undang-undang itu ada dua, berupa kesengajaan dan kealpaan. Nah pada bagian ini teman-teman, acap kali ada yang salah memahami ini sebenarnya kealpaan. Ini atau ini adalah kesengajaan. Saya ambil contoh, ya. Misalnya ketika orang ini juga sempat ada yang kemarin pas ketiga ya, menulis terkait dengan hal ini. Yaitu ada anggota, ya, ada anggota yang kemudian dia melakukan tabrak, ya. Dia menabrak dan kemudian orang yang ditabrak itu dibuang. Ya. Ada yang bilang sebenarnya tindakan tabrak itu adalah suatu kealpaan. Tapi ada yang bilang bahwa sebenarnya tidak. Dia melakukan tabrakan itu dengan sengaja. Itu sebagai tindakannya. Ya. Perbuatan ini memang mau membunuh dengan cara menabrak. Ya. Lalu pertanyaan sebenarnya ini kealpaan atau kesengajaan? Teman-teman, Mas Yudis? Kalau menurut saya Pak, kesengajaan itu kan Pak ada dua unsur, willing dan willing, mengetahui dan menghendaki. Artinya kalau ketika dia membawa mobil dia itu mengetahui bahwa kecepatan mobilnya itu dapat membunuh si A itu, dan dia mengetahui bahwa dengan dia kecepatannya segini akan membunuh si A itu, maka dia dapat dikatakan itu masuk ke dalam unsur kesengajaan. Gitu, Pak. Kalau kealpaannya? Kalau kealpaan kan berbanding baik dengan kesengajaan. Kalau kesengajaan Pak ada mengetahui dan menghendaki. Lain kan dia tidak mengetahui dan dia tidak menghendaki terjadinya tabrakan. Oke, bagus. Kalau bicara soal kesengajaan, ya, itu pada prinsipnya ada tindakan mengetahui dan menghendaki. Ya. Sedangkan kalau kita bicara soal kealpaan, ya, ada namanya patut menduga dan patut untuk berhati-hati. Ya. Dan dia tidak peduli soal itu. Jadi sebenarnya dalam kasus yang seperti itu kembali lagi kepada konsep utamanya. Dia menghendaki tidak, dia mengetahui tidak. Kalau misalnya kemudian dia mengetahui dan menghendaki, maka itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan sendiri teman-teman, kita akan lihat ada beberapa kesengajaan. Ya. Menurut memori faculty, ya, ada perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ya. Ada dua teori kesengajaan. Yang pertama ada namanya Bayes teori. Teori ini ya menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Ya. Jadi menghendaki ini perbuatannya seperti apa? Ya, dan menitik beratkan pada apa yang dikehendaki waktu dia ingin berbuat. Ya, pada waktu dia berbuat. Yang berikut ada namanya Australian teori. Ya. Teori ini menitik pada apa yang diketahui. Kalau yang pertama Bayes teori tadi pada apa yang akan dibuat. Ya. Ini kemudian apa yang diketahui, seperti yang disampaikan oleh Mas Yudis tadi. Ya. Jadi kesengajaan itu ketika apa yang dia ketahui dan apa yang dia kehendaki dia melakukan untuk itu. Itu teori kesengajaan. Kita lihat yang berikut. Ya. Ada kesengajaan ditinjau dari
kesadaran, ya. Kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna, ya. Dalam kesengajaan tersebut adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan. Ya. Jadi pada poinnya dia mau bilang bahwa ada kesadaran bahwa perbuatan itu sifat melawan hukumnya ada. Ya. Bahwa perbuatan akan dilakukan, dia mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan itu ada sifat melawan hukum. Ini kesengajaan berwarna. Kalau kesengajaan tidak berwarna apa? Dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki adanya perbuatan. Ya. Dia tidak peduli, ya, bahwa sebenarnya perbuatan itu ada sifat melawan hukum atau tidak. Bodoh amat, saya tidak peduli. Ini perbuatan ini melanggar hukum atau tidak, saya tidak peduli. Yang saya tahu kan, bahwa sebenarnya saya akan melakukan itu, saya menghendaki. Entah nanti mau di penjara, mau dipidana, mau cuma hukum, tidak peduli. Tapi saya sengaja melakukan itu. Tapi berbeda dengan kesengajaan berwarna, sejak awal dia tahu bahwa dia sifat melawan hukum. Misalnya apa? Saya mau menjampak orang. Saya tahu bahwa itu kena, ya itu kena delik. Ya. Saya tahu, saya berbuat. Tapi misalnya beda kalau misalnya kesengajaan tidak berwarna. Saya ambil pulpennya Acel, saya tidak peduli bahwa sebenarnya ini perbuatan nanti saya ambil pinjam, kemudian saya dikembalikan. Ya. Salah, saya tidak pernah berpikir untuk itu. Saya tahu bahwa saya pinjam dan saya akan kembalikan. Dan ini saya pikir teman-teman itu masih saya dilakukan. Ya. Pinjam pulpen teman tidak pernah kembalikan. Dan itu namanya penggelapan. Ya. Nah ini kesengajaan tidak berwarna. Ya. Dia cukup menghendaki perbuatannya tapi dia tidak pernah peduli bahwa sebenarnya itu perbuatan pidana atau bukan. Nah ini tiga cara kesengajaan teman-teman. Ada kesengajaan sebagai maksud. Ada ingat kesengajaan sebagai maksud apa? Mungkin tidak ingat pengertiannya, tapi mungkin ingat contohnya. Kalau baca bukunya Prof. Edi, prinsip-prinsip hukum pidana itu cukup jelas. Ya. Sudah baca bukunya Prof. Edi, prinsip-prinsip hukum pidana? Apalagi ini teman-teman bukannya mengajar pelajaran hukum pidana ya, bukan pelaku pidana ya. Masih ingat contohnya dalam buku itu? Oke, sebelum sampai pada contoh saya memberi pengertiannya dulu. Ya. Dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung kepada maksud yang ditingkatkan pelaku. Sederhananya saya mau kasih contoh begini. Saya ingin membunuh Iman. Ya, misalnya Iman. Saya ingin membunuh Iman. Saya kesengajaan sebagai maksud, ya. Saya langsung membunuh Iman, ya. Langsung membunuh Iman secara langsung, tanpa perantara yang lain. Karena apa? Maksud saya adalah kepada Iman itu dijalankan Iman. Tanpa ada akibat lain. Ya. Saya tidak melakukan suatu perbuatan yang kemudian dengan perbuatan itu untuk maksud saya Iman terbunuh, tidak ada akibat hukum lain yang muncul. Langsung pada Iman saja tidak melawan. Apa misalnya? Saya kemudian saya tikam langsung. Iman datang dulu ke ruangan, buka pintu langsung tikam. Jadi Iman hati-hati ya kalau ke ruangan. Sudah saya sampaikan ini, ya. Itu kesengajaan itu langsung pada maksudnya dikehendaki pelaku. Kesengajaan sebagai maksud. Contohnya, ya. A bermaksud membunuh B dengan menembak A langsung, menembak B dan B mati. Ya. A bermaksud membunuh B, ya, dengan menembak A langsung menembak B dan B langsung mati. Jadi langsung tembak dia, tidak ada persoalan yang lain, akibat hukum yang lain. Kenapa? Saya menembak secara langsung. Ya. Ini kesengajaan sebagai maksud. Yang berikut kesengajaan sebagai keharusan. Ada gambaran kalau tadi kesengajaan sebagai maksud ini kesengajaan sebagai keharusan. Dari kata keharusan dulu. Menurut teman apa? Kesengajaan sebagai keharusan itu. Apa? Ada dua akibat. Ada apa lagi? Sebagai suatu kepastian.
perbuatan itu dengan sengaja menimbulkan suatu akibat yang pasti, begitu? Secara akal saja kita tahu kalau misalkan akan ada yang terjadi. Ya. Selain misalkan kayak tadi A lebih B, tapi dia tahu bisa aja nanti nggak langsung mati, bisa aja dia cacat, bisa aja dia kehilangan, misalkan nanti kehilangan salah satu anggota badan, jadi dia sadar dengan pasti kalau misalkan dia ingin membunuh B itu belum tentu B itu bisa langsung mati, bisa juga ada kemungkinan yang lain. Oke, bagus Elsa. Ada lagi yang lain? Windy mungkin? Kalau senama saya mungkin kayak upaya mempertahankan diri kalau misalnya diserang. Jadi dia ada sengaja untuk harus mempertahankan dirinya gitu Pak. Itu sebagai suatu keharusan. Iya. Oke, mari kita lihat. Ya, pendapat teman-teman bagus-bagus. Dalam kesengajaan ini, ya, kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu. Tetapi untuk mencapai maksud tertentu, tadi harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku. Contohnya, saya ingin membunuh lagi ya, gampang ya. Saya ingin membunuh pindah Alfred, ya. Dan cuma terus, ya. Pindah Alfred, ya. Alfred ini saya lihat dia suka nongkrong di tempat gedung fakultas hukum. Dari sini saya dulu di maupun di pinggir jalan karena mereka diskusi terkait dengan magang. Saya dari sini kalau ini masih sering bermasalah. Dari sini kemudian saya ingin menembak. Sniper begitu mau dari sini. Tindakan saya karena Alfred berada di dalam ruangan terhalang oleh kaca. Bahwa tindakan saya ingin menghilangkan nyawa Alfred, saya melakukan bukan hanya suatu perbuatan saja menghilangkan nyawa, tetapi ada yang merusak fasilitas lain atau melakukan perbuatan hukum yang lain, perbuatan pidana yang lain. Maka dia bilang, ya, kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu tadi harus timbul akibat lain, harus timbul kaca pecah, ya, sehingga maksud saya itu bisa tercapai, ya. Pada sebenarnya maksud saya bukan maksud untuk merusak kaca, bukan, maksud saya adalah Alfred meninggal sebelum dia wisuda, ini membunuh, ya. Itu maksud saya. Tetapi apa boleh buat demi tercapai harus timbul akibatnya yang saya tidak kehendaki itu sendiri. Tapi kalau boleh buat, sama suruh di dalam ruangan. Kalau mau meninggal lebih cepat, balik aja dulu supaya nggak kena kaca. Tapi kan nggak mungkin, kan Alfred tidak mau, ya, sampai mau dibunuh. Oke, itu kesengajaan sebagai keharusan, teman-teman. Ini contohnya, A membunuh B dengan menembak, tetapi B berada dalam ruangan kaca. Ya. Untuk bisa menembak B, maka tembakan itu harus kena kaca terlebih dahulu dan kaca itu harus pecah atau rusak. Baru tembakan kena B atau justru tidak mengenai B. Ya, seperti saya berikan contoh tadi. Nah, yang berikut kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau tadi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, kesengajaan sebagai kemungkinan. Menurut teman-teman apa kesengajaan sebagai kemungkinan? Intinya itu dia sadar kemungkinannya. Dia sadar kemungkinannya. Sadar kemungkinannya. Kayak misal saya ingin mau Yudis kan, jadi saya tuh sadar segala kemungkinan itu bisa berkemungkinan membunuh Yudis atau membuat Yudis belum. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, contohnya langsung ya. Ya, silakan Yudis. Misalnya saya benci misalnya Marcel gitu. Saya beli sate, saya kasih racun satenya. Nah, pas saya kasih satenya ke Marcel, ternyata ada Eki di dalam rumah. Nah, Eki makan satenya juga. Nah, jadi si Eki yang meninggal gitu. Tanpa mengenalkan niat. Ya. Tanpa mengenalkan niat. Oke, bagus. Contohnya langsung ada konkretnya ya. Ada lagi yang lain? Ini perempuan yang berpotensi melakukan seperti Jessica mungkin. Coba rekannya. Seperti kasus Jessica mungkin, seperti kasus Jessica Mirna. Ada lagi yang lain? Ya seperti contoh tadi itu Pak,
waktu bapak menembak saya, tapi ternyata di bawah itu ada peluru, maka kemungkinan juga ada kemungkinan bahwa yang tertembak setelah kaca itu mungkin terbantu atau apapun alasannya itu bisa mengenai peluru, atau ketika bapak mencoba untuk menembak saya berpindah tempat dan ternyata yang di tempat saya itu adalah peluru. Jadi mau tertuju pada satu orang, tapi ternyata ada kemungkinan yang lain, orang yang lain akan terkena dampak dari kesengajaan itu. Oke, ya contoh yang tadi ya, Ya. Alfred memberikan contoh dengan Prof. Umbu tadi. Oke, dengan Yudis bagus contohnya, kita lihat. Ya. Dalam kesengajaan ini, kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu. Tetapi pelaku berpikir bahwa jika maksudnya itu terwujud ataupun tidak terwujud, ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi. Ya. Dia sadar bahwa sebenarnya dari perbuatan itu, ya, apa yang dia kehendaki, dia tahu bahwa akan ada kemungkinan akibat lain yang muncul dari perbuatannya itu. Seperti contoh tadi, ya, maksud membunuh Marcelino oleh Julius. Ternyata mereka satu kontrakan dengan Eki. Maksud tadi ingin membunuh Marcelino karena Eki lapar, Eki yang makan satenya, Eki yang meninggal. Dan dia tahu bahwa di rumah Marcelino itu bukan cuma Marcelino yang tinggal, tapi ada beberapa orang anak hukum yang sama-sama kontrak di situ. Dan dia peduli soal itu. Yang penting kasih aja mereka. Tujuannya Eki yang Marcelino bisa makan, siapapun dia tidak peduli soal itu. Dan Eki yang makan, ada kemungkinan. Terus yang berikut, ya. Contoh A membunuh B dengan jalan menembak waktu A akan melaksanakan kesengajaan itu. Ternyata B sedang berjalan bersama-sama dengan teman-temannya. Yang kena adalah teman-temannya. Apabila A tetap mewujudkan kesengajaannya, A telah berpikir bahwa kemungkinan tembakannya tidak hanya kena B, tetapi mungkin mengenai orang lain, atau bahkan B tidak kena, tetapi mungkin orang lain yang kena. Seperti yang contoh yang masalah sampaikan terkait dengan umum ya di luar sana tadi. Bisa tadi rencana maksud ke Alfred, tiba-tiba tembakannya kena mungkin angin dan sebagainya, kemudian kena. Dan saya mengetahui mengendaki itu. Nah, yang berikut teman-teman, kita akan bicara soal sifat melawan hukum. Ya, sifat melawan hukum itu terbagi menjadi dua. Ini kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan hukum pidana pasti sangat concern kan. Kita bicara soal sifat melawan hukum. Masih ingat sifat melawan hukum ada berapa? Ada dua. Apa itu? Material dan formil. Material itu apa? Sifat melawan hukum material. Kalau yang saya ketahui sih Pak, sifat melawan hukum material itu apabila suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana. Sedangkan secara formil, apabila dalam undang-undang atau pasal tertentu memuat kata sifat melawan hukum. Nah, di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lebih berpihak kepada sifat melawan hukum material. Karena KUHP baru menyatakan, saya lupa pasalnya Pak, bahwa selama suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana dan memiliki sanksi pidana, maka perbuatan tersebut layak untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Itu yang saya ketahui. Oke, makasih Mas Alfred. Yang lain saya juga udah dari sebenarnya kalau bukan Mas Budis, Marcelino, Alfred Jan, Edis. Jadi kita akhir jeda. Teman-teman, Mbak Windy, sifat melawan hukum. Oke, mari kita lihat. Ya. Sifat melawan hukum, ya, formil dan material, ya, 4 sekali. Ajaran sifat melawan hukum formil, menurut ajaran ini perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Ya. Sifat melawan hukum formil, ya. Jadi dia sudah ditentukan secara terang dan jelas di dalam suatu undang-undang bahwa ini adalah suatu perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan. Ya. Jadi sifat melawan hukum formil bertentangan dengan undang-undang.
Ya, sifat melawan hukumnya perbuatan dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi sifat melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Nah, apa sifat melawan hukum material? Menurut ajaran ini, perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi harus dilihat berlakunya asas hukum tidak tertulis. Ini saya bilang tadi perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 bahwa ada namanya asas legalitas materi. Ya. Maksudnya apa? Bahwa dia mau bilang bahwa sebenarnya perbuatan pidana itu tidak hanya terbatas pada rumusan undang-undang saja. Bisa saja ada hukum yang hidup di masyarakat dan hukum yang hidup di masyarakat menurut masyarakat di setempat di situ, gimana berlakunya hukum itu? Bahwa sebenarnya perbuatan itu sama ada sifat jahat, dengan suatu tidak sama dengan suatu perbuatan pidana, sehingga dianggap dia sebagai suatu perbuatan yang dinilai merupakan bagian daripada perbuatan pidana itu sendiri. Ya. Itu sifat melawan hukum materi. Ya. Kalau sifat hukum melawan formil harus ada dalam urusan undang-undang. Kalau tidak dalam urusan undang-undang, bukan. Ya. Itu sih hukum itu. Itu sederhananya, ya. Sama juga ketika bicara terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat. Teman-teman juga mungkin sering mendengar beberapa seminar atau diskusi terkait dengan sebenarnya sifat melawan hukum material ini adalah bentuk pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau hukum kebiasaan atau hukum adat, ya. Ini bentuk pengakuan. Ini sendiri menuai perdebatan. Ketika hukum yang kemudian hidup di masyarakat ini mau dipakai, ya, dia diakui lewat peraturan atau serupa di KUHP yang baru itu diakui lewat peraturan pemerintah atau peraturan daerah, ya. Peraturan Perda ya, di Perda. Ketika dia dipositifkan lewat Perda, esensi daripada hukum adat itu sendiri masih ada tadi. Karena kalau bilang hukum adat hukum kebiasaan dia tidak tertulis, tapi kemudian dipositifkan lewat Perda, apakah kemudian ini bisa masih dikatakan sebagai hukum adat, masih dikatakan sebagai hukum kebiasaan? Nah, itu saya juga bertanya-tanya. Teman-teman ada yang punya jawaban? Apakah dia tetap masih statusnya masih sebagai hukum adat, hukum kebiasaan ketika dia sudah dipositifkan lewat peraturan daerah? Masih atau tidak? Sebenarnya yang senang saya ya, perda itu perda kan pas undang-undang yang mengatur tentang pidana itu kan ada dua, undang-undang dan perda. Nah, jadi dibentuknya perda. Contohnya misalnya saya di Aceh, kan ada perda apa? Contohnya di Aceh. Ya. Nah, ada sanksi pidana yang namanya cambuk. Nah, itu kan perdanya. Nah, apa namanya, dibentuknya perda supaya apa namanya, terjadinya unifikasi di daerah tersebut. Seperti itu sederhananya. Jadi ketika dia diatur dalam Perda itu masih tetap dianggap sebagai hukum kebiasaan. Nah, di pasal 2 ayat 1 kalau nggak salah ya, itu dia lebih ke hukum adat, bukan hukum kebiasaan. Kebiasaan itu dia lebih luas. Hukum adat itu dia memang strict di daerah tertentu. Kalau kebiasaan itu kan luas. Contohnya misalnya kita dari rumah ke sekolah itu kebiasaan, pakai baju dan lain-lain itu kan kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan itu lebih luas, dan hukum adat itu dia tuh lebih sempit. Dan hal ini hukum adat itu di daerah tersebut. Saya contohkan tadi seperti di Aceh aja. Gitu. Jadi saya, Oke. saya tuh agak kebingungan dengan yang cara negara mempositifkan hukum adat itu. Itu tuh cara negara mempositifkan hukum adat itu apakah melalui putusan-putusan dari kepala-kepala adat atau bagaimana? Ini kan dari kebiasaan ya Pak. Itu bagaimana? Sebelum itu saya Putusan itu ada dari Sudah selesai Mas Dino? sebelum itu saya langsung menanggapi Pak. Ya, silakan. Kalau kita mengacu pada positivisme hukum, saya ingat betul ini diajarkan oleh salah satu dosen fakultas hukum, almarhum Dr. Tri Budiono. Beliau mengatakan bahwasannya esensi hukum ada dua, aliran positivisme dan juga aliran hukum alam.
Nah, aliran hukum alam mengakui bahwasanya hukum adat itu adalah bukan hukum tertulis. Sehingga kalau kita kalau melihat dari pernyataan bahwasanya hukum adat itu dimasukkan atau diakui melalui perda, secara tidak langsung menurut saya kalau merujuk pada teori positivisme hukum, secara tidak langsung esensi hukum adat dinyatakan sebagai hukum tidak tertulis akan hilang. Mengapa demikian? Karena dia sudah melalui proses positivisme sehingga menjadi aturan tertulis melalui perda dan instrumen hukum lainnya. Sehingga bagi saya dengan melegitimasi perda masuk atau diatur atau apalah bahasanya diakui atau apalah bahasanya dalam perda, maka secara tidak langsung nilai dari hukum tidak tertulisnya perda akan hilang menurut saya berdasarkan teori positivisme. Oke. Saya pun setuju sebenarnya Pak, kalau misalnya ketika hukum adat dipositifkan akan menghilangkan esensi dari hukum adat itu sendiri. Namun kan di sini saya melihat dari rasio legis dari pembentuk undang-undang tersebut. Kan kalau misalnya kita mengacu kepada bentukan peraturan undang-undangan, ketentuan pidana kan ada dua, undang-undang dan perda. Nah di sini saya melihat pemerintah itu memaksudkan perda itu sebagai hukum adat yang dipositifkan supaya terjadi unifikasi di daerah tersebut. Seperti itu Pak. Kalau misalnya ditanyakan esensi apakah hukum adat yang tidak tertulis lalu kemudian dijadikan tertulis itu akan hilang, saya sependapat. Tapi saya melihat rasio legis dari pembentuk undang-undang itu, gitu Pak. Kalau saya malah berpikir lebih lagi Pak, dan ini bisa dikaji secara dalam. Bahwasanya ini bisa menjadi perdebatan. Menurut saya perda itu tidak cocok untuk membuat sanksi pidana. Dan satu-satunya instrumen hukum yang layak membuat sanksi pidana hanya undang-undang. Nah, jadi sebenarnya kalau mau menguatkan argumentasi dengan sanksi ketentuan khususnya terkait dengan sanksi dalam hukum adat yang harus dengan benar, saya tidak terlalu kuat. Dan ini menurut saya ini kesalahan, ini bisa berdebat apakah memang perda itu tidak boleh membuat sanksi atau tidak. Sehingga kalau kita mau memperkuat hukum adat itu kenapa tidak lebih diatur dalam undang-undang itu sendiri? Mungkin seperti itu dari saya. Apalagi Pak, rasio legis Pak, perda itu kan pembuatan antara DPRD dan Wali kota. Ya, nah dan kan perbuatannya rakyat Pak. Maka dari itu rasio legisnya saya melihat bahwa ketentuan pidana itu dibentuk ketika kesepakatan bersama antara rakyat. Nah, rakyat itu diwakili dari DPRD gitu. Kalau masalah konteks kata itu mungkin antara desentralisasi dan lain sebagainya gitu Pak. Dan lain sebagainya itu. Saya ingin berpendapat juga. Oke, Saya setuju silakan. dengan pendapat Kak Alfred tadi ya Pak. Ini pun menurut saya ini menghilangkan esensi dari asas legalitas itu sendiri. Di mana dalam asas legalitas kan ada juga yang namanya lex serta dan lex stricta. Dengan adanya ini menurut saya yang membuat hukum pidana itu jadi tidak jelas. Justru kalau dia dipositifkan lex stricta itu semakin jelas. Kalau dia dipositifkan. Nah, itu seperti yang pendapat Kak Alfred tadi, karena ini kebiasaan kan, jadinya aneh untuk dipositifkan. Oke, apa yang teman-teman perdebatkan, saya pikir kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Artinya apa? Teman-teman bisa mengargumentasikan dengan alasan masing-masing. Nah, kalau tadi poinnya bicara soal apakah kemudian ini ketika dipositifkan dia menghilangkan esensi, saya pikir Yulis bersepakat soal ini. Ya, dia tidak menghilangkan. Tapi Alfred menambahkan bahwa sebenarnya pada level mengatur terkait dengan sanksi pidana tidak sepakat kalau dalam level perda. Nah, jawaban dari teman-teman akan tanya di Pak Freddy nanti. Pak Freddy mengajar terkait dengan perintah dan dilarang, perundangan, dan teman bisa tanya soal itu. Tapi kalau kita bahas terkait dengan ajaran sifat pelaku sederhananya seperti saya bilang tadi, bahwa sebenarnya dia mengakui hukum yang hidup di masyarakat untuk menjadi dasar orang yang diminta pertanggungjawaban pidana. Saya ambil contoh, ini fakta. Dulu saya masih kuliah di satu di Kupang, Fakultas Hukum, ya. Kebetulan dekan saya dulu itu sebagai sekretaris lembaga kemampuan. Saya kemudian waktu itu berdiskusi status daripada lembaga pemangku di sana itu seperti apa? Bagaimana pengakuan eksistensinya seperti apa? Bagaimana dengan sifat putusannya? Apakah bisa mengikat atau tidak? Ya. Kemudian pada saat diskusi itu kemudian dijelaskan bahwa pengakuan terhadap lembaga pemangku adat itu diakui lewat peraturan daerah. Ya. Dengan pengakuan lewat peraturan daerah itu,
sehingga keputusan apakah pemangku adat misalnya penyelesaian perkara-perkara adat berkaitan dengan tanah misalnya, kasus tanah. Apa yang diputuskan itu sifatnya diikuti oleh masyarakat adat itu sendiri. Kenapa mereka ingin mengangkat lembaga adat ini sendiri? Ketika mereka mengangkat kemudian diputuskan dengan ada peraturan daerah, persis peraturan daerah atau peraturan bupati, tapi ada pengakuan secara yang itu hidup di masyarakat. Ketika dibawa penyelesaian ke dalam barat, apa yang diputuskan itu diakui karena ini sudah ada pengakuan terhadap lembaga itu sendiri. Nah ini soal jalan sifat hukum material, teman-teman ketika bahas undang-undang nomor 1/2023 itu juga ramai. Bahkan kemarin saya pernah ikut kegiatan kemarin juga salah satu profesor di daerah Jawa Timur juga bilang pertanyaan yang sama, ketika hukum adat ini dipositifkan dia masih hukum adat ini. Karena prinsipnya tadi hukum adat tidak boleh dipositifkan. Tapi kalau tidak dipositifkan akan kemana-mana nanti, ya. Ini saya melakukan perbuatan hukum melanggar adat. Saya melakukan perbuatan ini, juga melanggar adat. Dan saya ada dari seperti apa ini? Untuk supaya tidak terjadi bahwa ini melanggar adat atau tidak, ini yang kemudian ditentukan. Ya, ini tadi yang masih disampaikan. Ya, nah ini sifat pengalaman hukum materialnya teman-teman. Sifat pengalaman hukumnya perbuatan dapat harus berdasarkan undang-undang dan juga aturan tidak tertulis. Ya. Jadi sifat pengalaman hukum bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata asusila. Ya. Ini juga kemarin sempat berdiskusi terkait dengan teman-teman mungkin tahu yang kasus minyak rahim, sugar model ya, yang minyak rahim. Nah itulah teman-teman, kalau itu juga sebenarnya apakah kemudian benar tidak perbuatan itu? Ketika orang yang tidak menikah kemudian di minyak rahimnya melakukan perbuatan seperti itu bisa dikatakan zina atau tidak? Kalau kita ingat perbuatan definisi zina dan sebagainya, apakah termasuk tidak dalam KUHP yang baru? Orang tidak punya hubungan, tapi atas jual beli, jual beli apa istilah jual beli, tapi bersepakat memberikan sesuatu kepada orang yang mau dipinjamkan rahimnya, apakah itu kemudian melanggar asusila atau tidak? Itu bisa dikatakan ajaran sifat hukum material atau tidak? Tahu yang menyembah itu ya, tanpa mereka berhubungan badan, ya. Tanpa berhubungan badan, mereka sperma laki-laki dimasukkan ke rahim perempuan. Tapi tidak punya hubungan apa? Apakah kemudian itu dianggap sebagai perbuatan zina? Sifat hukum material tidak? Nah yang berikut teman-teman, ini soal kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini saya pakai contoh dengan kemampuan bertanggung jawab sebagian kleptomania. Tahu kleptomania teman-teman? Penyakit suka mencuri. Jadi orang yang punya penyakit suka mencuri, ya bukan karena dia ingin mencuri tapi karena penyakitnya sehingga dia mau melakukan pencurian. Ada klepto di sini? Ada? Kalau dia bisa sembuh psikolog, dia suka melakukan, bisa disembuhkan atau tidak kleptomania. Tapi ketika bicara soal kleptomania, bisa bertanggung jawab atau tidak? Bisa. Bertanggung jawab sebagian. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa bertanggung jawab sebagian? Ya, semoga tidak salah Pak. Ya, silakan. Kalau saya tidak salah, terkait dengan pekerjaan, jadi mempertimbangkan hubungan kausalitas antara apa yang diderita oleh seseorang dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Contoh orang peto, lalu dia perkosa orang, jadi tetap akan dikenakan pertanggungjawaban karena tidak ada hubungan kausalitas antara keinginan untuk mencuri itu tadi yang disebut sebagai peto dengan perbuatan untuk memperkosa orang. Jadi antara perbuatannya dengan sakitnya berbeda. Jadi
Direktur itu dapat bertanggung jawab. Iya. Hanya sebagian. Jadi dipakai sebagai alasan meringankan. Itu tetap dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Tetap. Oke, ada lagi yang lain? Kalau kita lihat dalam perkembangan hukum pidana KUHP yang baru, ya KUHP nomor 11 ada jenis sanksi yang namanya sanksi tindakan. Bisa saja betul dia dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi bukan pengertian pertanggungjawaban pidana sanksi pidana, Ya. penjara dan sebagainya. Tapi betul dia dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi sanksinya sanksi tindakan. Ya bisa saja tergantung pada artinya apa? Bertanggung jawab sebagian ini tidak sama seperti orang normal yang diminta bertanggung jawab. Lalu ada namanya kemampuan bertanggung jawab yang sama sekali tidak bisa. Bukan mampu bertanggung jawab. ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Ya. Siapa sih yang ODGJ ada? Kalau sembuh? Salah satu. Enggak ya? Oh, kalau seperti itu ya, sudah sepuh itu kan selalu. Ya. Jadi kalau orang dalam gangguan kejiwaan itu tidak bisa dimintai bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP yang ya, orang dalam gangguan kejiwaan. Oke, teman-teman, ya, ini ODGJ ini sebenarnya sederhananya orang yang gila, yang tidak bisa dimintai pertanggung jawab. Ya, artinya apa? Betul dia bisa membunuh orang gila, bisa bunuh pisau tidak? Bisa. Dia bisa meninggal tidak? Bisa. Tapi dia tidak bisa bertanggung jawab. Kenapa dia tidak tahu apa yang dia berbuat? Jadi kalau dia bilang bercanda dengan orang gila, kemudian orang gilanya ngamuk, sebenarnya dia tuh bukan orang gilanya. Tapi dia bercanda dengan orang gila. Kenapa sudah tahu dia tidak bercanda? Dia siap terima konsekuensi. Saya jadi kalau di tempat saya itu ada saudara yang kemudian juga ODGJ begitu. Nah namanya kan ODGJ kan sering lucu kalau kita bikin bercanda kan, ya itu bahan lucu lah. Jadi satu ketika ada juga teman atau saudara yang kemudian bercanda dengan saudara yang ODGJ. Bercanda dengan kamu dong, itu tiba di kubur. Orang yang waras ini, dia marah sama orang gila ini. Karena kau ini berlebihan sekali, dia gimana kau bilang berlebihan? Dia kan gila, dia nggak paham. Diminta bertanggung jawab. Ini orang ODGJ itu bisa diminta bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya teman-teman, ya, sebenarnya sederhana bahwa bicara soal tersebut pidana aspek tiga aspek kesalahan sebenarnya hukum dan kemampuan bertanggung jawab itu suatu kesatuan. Tidak bisa kemudian kita bicara soal kesalahan kita melepaskan kemampuan bertanggung jawab, kita melepaskan sifat hukum. Ya, atau kita bicara soal kemampuan bertanggung jawab kita melepaskan kesalahan dan sifat hukum, tidak bisa. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, teman-teman, dari materi yang disampaikan tadi, ya, kurang lebih ini referensi rujukan yang dipakai. Ya. Sebenarnya masih ada buku yang lain, ya. Nanti akan saya sampaikan di bagian terakhir. Tapi kalau lagi ini 3 buku yang cukup menarik untuk teman-teman baca. Bahkan dalam contoh-contoh kesengajaan tadi, saya banyak mengutip dari bukunya ini, prinsip-prinsip hukum pidana. Di buku ini pun sebenarnya sudah ada beberapa edisi, 2 atau 3 edisi, sudah persis. Ada buku yang mulia tentang asas-asas hukum pidana. Ada Mahfuz Alis, dasar-dasar hukum pidana. Ya. Ini teman-teman bisa membacanya untuk menambah referensi teman-teman. Nah tadi teman-teman sudah di awal kelas sudah saya berikan pertanyaan apa hukum pidana. Ya. Nah sekarang ya teman-teman saya minta teman-teman nyalakan lagi HP-nya untuk kita post test. Ya. Ini nilai di siasat seperti itu. Ini pidana. Jadi kita setiap pertemuan ya dari pertemuan 1 sampai dengan 10 proses terus ya teman-teman ya. Aku nanti udah pindahin dalam proses teman-teman. Saya tidak punyanya itu bisa mendukung ketika teman-teman punya nilai itu anjlok. Bisa lihat. Bisa ya, nggak bisa buka ya? Bisa.
Silakan teman-teman. Saya buka dulu nih ya, sebelum buka betul. Sebentar. Sebentar Pak. Ada ya? Bisa buka. Sudah masuk teman-teman? Siapa yang belum masuk coba teman-teman itu? Satu, dua. Barcode-nya Pak. Apa? Barcode saya Oh, enak. Dong sampai. Sudah? Sudah Pak. Ini proses terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Bisa? Semua sudah ada yang bisa jawab? Terima bisa? Bisa Pak. Bisa ya? Iya. Saja bisa saja. Oke, sudah semua? Belum, ini Aisyah belum. Alfred belum. Ya, belum. Bisa? Coba diulang, teman-teman. Kasih naik sini loh. Kasih naik sini. Sudah ini bisa ikut ini, Pak. Apa? Information harus isi. Oh iya, sebentar ini akan mulai nanti, ya kan? Belum dulu ya, dari Bapak. Oh, ini kayaknya terbatas deh. Jadi ada nggak bisa masuk. Ini oh iya, berarti nanti part 2. Nanti like-nya remote-nya nggak akan Oke, yang ada sini dulu ya. Oke. Sudah bisa masuk? Belum. Oke. Siap? Siap ya? Beneran saya kalau dari sini nggak jawab aja. Hah? Udah ada teman-teman. Udah bisa. Oh, teman. Jangan benar 100.
96. Oh, 95. 96. Dia sisa satu. Terus jawabannya saya yakin tiganya hanya pintar-pintar semuanya. Semoga ini bisa mendukung teman-teman untuk bisa nilainya saya pakai ya untuk menolong. Oke, teman-teman sudah prosesnya. Nah ini ada sedikit kelompok teman-teman. Sebentar. Oke. Berapa kita ya? 4, 7, 10, 12 ya. Berarti sekitar ini 12. Oke, ini teman-teman saya buka tunjukkan ini untuk teman-teman ya. Ini ada Krismelia, Krismelia, Salsabila, Elsa, Aceli, Windy, Ais, Gloria, Yudis, Marcelino, Soi, Eki, Alfred, Iman, Marcel. Ulang tahun ya. Nah saya sudah lagi ini. Oh, Iman sudah ya. Kita akan bagi kelompok ya. Kelompok ini kelompok maksudnya. Ini adalah Max Papernya Pak. Ya. Sudah barang ya. 11. Ini kelompoknya ada kelompok satu, tim satu, ada Kusmelia, Salsabila, Yudi sama Alfred. Ini kelompok satu, minta yang tertulis ya. Kelompok dua ini agak soft juga, Marcelino, Masoi, Gloria, Eki sama Elsa. Kelompok tiga ada Iman, Ais, Aceh dengan Ibni. Ya, ini Iman di antara para cewek. Oke, teman-teman, sudah ingat kelompoknya tadi ya? Oke, ini ada video sebagai pengantar tugas kelompoknya. Jadi teman-teman ingat kelompok ini nonton video berikut. Pemirsa, seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan melawan seorang pelaku begal. Ya, berkat keberanian remaja tersebut, polisi dapat meringkus pelaku yang telah beberapa kali merampas sepeda motor. Aksi keberanian seorang remaja di Palembang terekam video warga sekitar. Dwi Aji Pangestu nama remaja itu. Ia melawan ketika seorang pelaku kejahatan hendak merampas sepeda motornya. Warga sekitar membantu menghajar pelaku. Ini terjadi di kompleks perumahan Spring Hill, Jalan Lejen Ibnu Sutowo, Kelurahan Talang Kelapa, Palembang. Polisi kemudian meringkus pelaku dan menggelandangnya ke Polsek Sukarami. Terungkap, sebelumnya pelaku telah beberapa kali merampas sepeda motor. Modusnya pelaku menyetor korban, kemudian kita antar ke tempat. Korbannya dipilih yang anak-anak. Nah, ketika
di tengah jalan. Pelaku menurunkan korban, kemudian menurun paksa sampai didorong-dorong. Akhirnya terjatuh, kemudian anggota kita melintas, seolah mengamankan pelaku. Pelaku biasa memilih anak-anak sebagai sasaran. Baru kali ini korbannya melawan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Oke, teman-teman untuk mempermudah, teman-teman yang kelompok 1 di depan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di belakang. Bisa pindah sebentar, teman-teman. Kelompok 1 depan, kelompok 2, kelompok 3 di belakang. Silakan. Oke, teman-teman. Nomor 3 di sini. Oke, silakan. Oke, teman-teman sudah nonton videonya tadi ya. Nah ini teman-teman pertanyaannya ya. Paling lama 7 menit ya. Maka dalam video tadi tersebut teman-teman sudah lihat bahwa si remaja tadi itu tidak bersalah, sederhananya begitu ya. Pertanyaannya, mengapa orang lain yang melakukan perbuatan dengan orang lain tidak dipidana pada Firdaus? Karena apa? Ada tindakan remaja juga itu menyerang. Ya, kenapa dia tidak dipidana? Itu pertanyaannya. Dalam waktu 7 menit, silakan teman-teman berdiskusi untuk menentukan jawabannya. Sementara saya akan minta pendapat dan setiap kelompok ini kita untuk berpendapat. Silakan masing-masing kelompok paling lama 7 menit ya. Oke, siapa yang akan mewakili kelompoknya silakan. Silakan teman-teman. Apa kita aja nggak apa-apa. Silakan teman-teman berdiskusi. Mengapa remaja tersebut tidak dipidana? Mereka dia cukup menyerang. Ya, si remaja tadi. Kan dia jadi sengaja di situ ada kamera kita mencoba Sudah, nanti itu ya. Selesai. Pas izin Pak. Ya, izin Pak. Tidak apa ya? Saya tidak mengharuskan dan tidak mengendalikan. Dia karena dia terus netral juga enggak maupun menurut kelompoknya masing-masing. Pas 16.
16%. Soalnya belum juga. Enggak, soalnya kalau satu sih. Oke, sudah merintah kita teman. Oke, sudah merintah kita teman. Namanya kelompok 3 kan rumit ya masanya. Pasti dari garis dulu. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sudah kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah ya. Oke, teman-teman yang berikut ya. Ketika contoh kelompok 1 berikan pendapat, teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 punya hak untuk menanggapi. Entah mau bilang bahwa itu jawabannya salah, jawabannya benar atau kurang lengkap, itu silakan berpendapat untuk menanggapi. Begitu juga sebaliknya. Kita kelompok 2 menyampaikan pendapat pandangan kelompoknya, kelompok 1 dan 3 juga melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan kelompok 3. Oke, kelompok mana dulu kira-kira yang mau berikan pendapat? Yang mau terlebih dahulu kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Sesuai nomor urut Pak. Sesuai nomor urut Pak. Artinya sesuai nomor 1 maksudnya. Iya. Ya. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau mewakili untuk berpendapat? Sudis. Sekarang katanya. Sudis. Jadi jawab kalian kalau menolak begini ya. Semua sama. Siapa yang mau mewakili kelompok silakan. Kita mau jawab. Ya silakan. Ada alasan yang benar yang menghapus sifat melawannya. Itu apa orang yang melakukan perbuatan menyerangnya dari mana dalam video di atas, karena ada alasan yang benar yang menghapus sifat melawannya. Itu ada pada pasal 49 ayat 1 ketika itu yang melawannya barang siapa yang dirinya barang siapa terpaksa melakukan terhadap penghormatan karena ada salah atau manusia ini ketika itu yang melawan itu terhadap diri sendiri orang yang melakukan terhadap penghormatan khusus orang lain atau benda sendiri maupun orang lain dan dipidana karena dia melakukan kenapa orang yang melakukan perbuatan menyerang orang lain dalam video tersebut tidak dipidana karena dia melakukan pembelaan terpaksa sehingga menghapus sifat melawan itu. Oke, di nomor ini kan pembelaan ini atas kalau bahasa awamnya ya dia mau dicuri ya membela diri lah, karena menurut saya tindakan membela diri oleh remaja ini tidak dapat dipidana karena yang sesuai dengan pasal 49 ayat 1 itu dan alasan pembenaran tadi. Oke, kelompok 3 tanggapan silakan. Kami juga sepakat dengan apa yang menjadi argumennya kelompok 1. Mungkin ada sedikit tambahan kalau dikaitkan dengan apa yang sudah kita pelajari di awal tadi. Seseorang itu bisa dipidana karena adanya kesalahan kan, Kak, salah satunya. Nah, unsur dari kesalahan tadi kan ada sengaja ataupun lalai. Nah, di sini kami berpendapat bahwa si remaja ini tidak memenuhi kedua unsur tersebut karena si remaja tidak mengetahui ataupun menghendaki akan penyerangan yang akan dilakukan terhadap pelaku pembegalan tersebut, dan kedua dia juga tidak bisa dikatakan lalai karena di awal
meminta tumpangan untuk diantarkan ke suatu tempat. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana seperti itu. Mau satu teman-teman? Ada Pak. Oke, silakan. Sekedar tambahan saja sebenarnya bahwa selain pasal 49 itu terdapat pasal 48 di mana pasalnya menyatakan bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana, bahwa ada suatu daya paksa yang mengakibatkan seorang pelajar atau siswa tadi untuk mempertahankan harta benda seperti yang disampaikan oleh pembicara dari kelompok kami, maka dia melakukan tindakan itu. Kalau kita melihat secara jauh dalam Undang-Undang Nomor 1 dan 23 itu ada pada pasal 42 di mana disebutkan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena A. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau B. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Dan ini jelas tidak dapat dihindari karena memang harta benda milik dia coba untuk dirampas, sehingga adalah suatu kewajaran menurut kami dia melakukan pertahanan diri dalam artian untuk mempertahankan harta benda yang dimiliki. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Menganggap kelompok 2, kelompok 3. Lanjut pada pendapat dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 berpendapat terhadap video tadi. Silakan. Ya, kalau dari kelompok baca analisis kemudian yang dapat membela diri dengan melawan kekerasan atau pelaku kegiatan tidak pidana dilakukan dengan mengacu pada pasal 40 dan KUP tersebut sesuai sama seperti kelompok 1 barusan. Pasal ini mengatur tentang pembelaan terpaksa atau nuklir sebagai alasan benar yang menghapus unsur kesalahan dari suatu perbuatan pidana. Menurut pasal ini, tidak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Kalau kita sandingkan dengan asas culpa in causa berkenaan dengan pembelaan terpaksa, asas culpa causa menghadapi persoalan apakah pembelaan merupakan keharusan, berperan juga di samping pertanyaan apakah melarikan diri masih mungkin. Asas culpa ini mengatakan bahwa barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakakan kepadanya tetap darurat. Ini berarti bahwa seseorang yang telah ulangnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Kalau kita sebut pautkan dengan video tadi kan kita lihat sendiri bahwa posisi si remaja ini kan dipaksa, si begal memaksa remaja ini untuk mengambil barangnya. Berarti menurut kami yang dilakukan oleh remaja itu termasuk pembelaan diri karena termasuk pembelaan atas barangnya sendiri untuk kayak menjaga barangnya sendiri. Oke, terima kasih kelompok 2 Mas Edi. Kelompok 3 dulu, tanggapannya bagaimana? Ya mungkin kalau dari kelompok 3 itu sama seperti kelompok kelompok 2 sama. Jadi itu pembelaan pasal pembelaan darurat itu dapat dibenarkan apabila adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum seperti yang tadi ada di video. Lalu juga di sini sifatnya juga itu berbahaya bagi tubuh, jadi dia kan membahayakan kita gitu kan. Nah, jadi dia tuh mau mengambil kepunyaan sendiri orang lain. Nah, menurut kami juga pembelaan itu juga harus dilakukan karena itu sifatnya juga patut dan perlu. Oke, kita tanggapan terhadap kelompok 2. Kelompok 1. Ya, kami sependapat ya oleh kelompok 2 tadi kan yang dijaga kan di pasal-pasalnya kan ada kesusilaan, kehormatan, kesusilaan atau harta benda. Nah, yang dijaga ini kan harta bendanya. Berarti apa yang dia lakukan terhadap si begal itu merupakan alasan benar yang menghapuskan perbuatan pidana itu sendiri. Oke, cukup ya untuk kelompok 2 ya. Yang terakhir kelompok 3. Siapa kelompok 3? Laki-laki sendiri.
Ayo Pak Dasar. Atau Aceh, silakan Ais atau ini. Ya mungkin di sini kita sama-sama setuju dan sepemikiran ya, yang bisa dibilang ya. Jadi kami juga dapat memberikan gambaran tuh. Jadi perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan pembelaan diri itu selama yang dilakukannya itu memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUHP. Jadi mungkin seperti itu tanggapan dari kami. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Pertama dulu sudah kesimpulan dari kelompok presentasi 1, 2 orang mewakili. Kesimpulan dari video ini pada akhirnya seperti apa? 1 orang, 2 orang yang mau berkesimpulan bahwa dalam video ini apa? Kesimpulan dari video ini adalah menghasilkan argumen yang sama benar. Sama tentang Itu nggak mungkin beda pasti argumennya. ya, apa implikasi samanya itu apa? Argumentasinya pasti alasan pembelaan paksa. Semua pasti bakal mengatakan itu pembelaan paksa. Oke, teman-teman bisa bedakan alasan pemaaf dan alasan pembenar? Ya, Oke, apa alasan pemaaf dan alasan pembenar? alasan pembelaan itu maksudkan ini Apa? tidak pidana. Oke, alasan pemaaf? menghapuskan kesalahan dari. Oke, nanti teman-teman baca lagi ya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Oke, mungkin saya perlu tambahkan begini. Tadi Mas Alfred sampaikan soal pasal 48. Sebenarnya dalam kasus ini itu tidak masuk non excess, ya. Karena apa? Non excess itu prinsipnya bahwa tidak ada ruang untuk dia melakukan tindakan lain sama sekali. Dan terjadi itu seketika pada saat itu juga. Dan dia tidak punya kemampuan untuk melakukan tindakan lain selain tindakan menyerang. Pada kasus ini, dia bisa melakukan tindakan lain tidak? Bisa. Melarikan diri. Tapi motornya Ya, jadi tidak perlu untuk melakukan tindakan penyerangan balik terhadap orang. Sehingga untuk pasal 48 tidak masuk, tapi pasal 49 yang teman-teman sampaikan itu masuk. Itu beda. Ya. Itu berbeda antara pasal 48 dan pasal 49. Ya. Oke, itu teman-teman. Pertanyaan boleh Pak? Boleh, silakan Mas Alfred. Sejauh mana upaya mempertahankan diri itu bisa diakui sebagai upaya yang benar-benar mempertahankan diri? Not excess itu. Ya. Ukurannya seperti apa dengan notwear? Ya. Oke, sederhananya saya mau bilang begini. Ya. Contoh, ya. Saya kemudian dibegal, ya tadi. Ya. Dibegal tadi kemudian saya ditolong. Handphone, duit, atau nyawa. Gerak, masuk leher. Mana pilihan lain? Dia sekali gerak, itu selesai. Dia tidak punya ruang apa-apa. Ya. Mau melarikan diri tidak bisa. Nah, tapi ternyata dia ada. Sudah, lupain saya nggak punya handphone Pak. Hanya tindakan itu karena tindakan kali itu tidak bisa. Saya sendiri ini jadi beberapa teman-temannya. Tidak mungkin tindakan sendiri bisa melakukan apa. Saya tindakan yang baik. Dan tindakan itu harus seketika, ya. Spontanitas. Dalam keadaan yang penting yang sulit untuk dia sulit untuk berpikir jernih. Apa boleh buat ketika nyawa hilang? Melakukan tindakan nikah terlebih dulu. Itu ukurannya. Jadi keadaan yang rumit, ya, yang sulit, dan tidak ada pilihan lain, dan terjadi pada saat itu juga tidak ada ruang untuk dia berpikir lebih jernih. Tidak ada ruang untuk dia melarikan diri. Itu batasannya Mas Alfred ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya, saya minta teman-teman punya pendapat ya, serta kelas hari ini karena materi yang disampaikan. Berikan argumentasi teman-teman apa yang teman-teman pahami dan teman-teman dapat dari materi hari ini. Apa poin besar materi yang teman-teman dapat hari ini? Ya,
terkait dengan ajaran kesalahan, ya juga yang seperti saya bilang dari bahwa kesalahan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum. Apa poin yang ingin teman-teman bisa simpulkan dari pertemuan hari ini? Silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mencoba untuk menyimpulkan? Materi apa yang teman-teman dapati hari ini? Intinya apa? Oke, silakan Mas Edi. Kalau menurut saya Pak, kalau saya pribadi yang saya dapatkan pada materi kali ini, ternyata tidak semua orang itu akan mendapat, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang sama. Contoh, kayak tadi orang dia kan melakukan kekerasan, dia kata pemakainya juga dia lakukan penyerangan, yang dimana penyerangan itu kan memang tidak boleh ya Pak, tetapi dia tidak mendapatkan hukum pidana. Kalau menurut saya itu Pak, bukan itu yang saya dapat. Maksudnya gambaran besarnya yang saya dapat itu. Oke, terima kasih Mas Edi. Ada lagi yang lain? Yang masih tidak berarti maksudnya orang yang melakukan perbuatan pidana dari materi hari ini bisa saja kemudian dia tidak dihukum, ya, walaupun sudah melakukan perbuatan penyerangan, ya, tapi dia tidak bisa dihukum karena ada alasan dia membela diri. Oke, ada lagi yang lain? Poin besar apa yang teman-teman dapati dari materi hari ini? Teman-teman, silakan. Udah paham aja gitu ya. Paham aja ya. Oke, kita coba Mas Eki ya. Nah, teman-teman, kesimpulannya bahwa kesalahan merupakan elemen penting dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana, di mana kesalahan merupakan elemen yang wajib dibuktikan untuk mempidanakan seseorang, karena ada asas yang bilang tidak pidana tanpa kesalahan, ya. Tidak bisa seseorang dipidana kalau dia tidak punya kesalahan. Harus ada kesalahan yang dibuktikan, dengan dasar itu kemudian dia bisa dipidana. Bukan seseorang, tapi siapa yang melakukan, siapa terdakwanya. Nah, ini terkait dengan ajaran kesalahan, teman-teman. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-12, teman-teman sesuai dengan RPS, kita akan bicara soal teori pertanggungjawaban pidana. Ya, ini lebih masuk lagi tadi, ya. Kita akan bahas terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana. Dan yang terakhir, ya, ada pantun untuk mengakhiri kelas kita. Dari Kedah ke Pekansari, dari Suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas kami, dari masa masih bersuara. Terima kasih. Teman-teman. Dan ini daftar pusaka yang didukung menjadi referensi untuk teman-teman bisa membaca, ya, untuk menambah cara berpikir teman-teman, untuk tarik keilmuan teman-teman, ya. Cukup, teman-teman. Oke, teman-teman, itu materi yang dapat disampaikan sebagai tambahan, teman-teman, ya. Dengan materi yang ini, teman-teman, mungkin di pertemuan berikutnya akan ada tugas kelompok lagi sama seperti tadi, yang fokusnya kita akan membahas terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau saya boleh saran, teman-teman, dari yang sudah disampaikan tadi, ya, di dalam daftar pusaka ini, ya, kemungkinan tugasnya sesuai dengan RPS, teman-teman lihat, itu akan diminta teman-teman membuat memberikan argumentasi terhadap resume. Ya, nanti akan di pertemuan kedua, saya minta di dalam salah satu buku ini akan teman-teman diminta untuk meresume, ya, meresume salah satu bab terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal materi pidana ini tidak bisa aja dengan materi seperti itu. Teman-teman harus duduk dengan meresume itu sendiri. Ya. Ini teman-teman bisa bacanya beberapa buku, masih kekurangan sebenarnya ada bukunya Prof
Toko ya. Nah, sekarang teman-teman lagi coba untuk membedahnya, ya, sebagai tugas. Begitu. Harapannya kita bisa banyak berdiskusi. Nah teman-teman, selain itu juga, mungkin di tugas akhir nanti juga teman-teman bisa coba membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan materi pertanggungjawaban pidana ini sendiri, ya. Karena dalam pertanggungjawaban pidana sendiri tidak hanya pada orangnya, karena perkembangan KUHP yang baru itu juga bicara soal pertanggungjawaban pidana korporasi. Di kelas yang lainnya, di kelas Fakultas Selekta Hukum Pidana, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ada namanya soal sanksi terhadap korporasi, ya. Ada sanksi, bahkan ada sanksi tindakan bagi korporasi dan sanksi pidana. Kalau kita lihat di KUHP yang baru, ya, KUHP yang lama itu tidak mengatur sama sekali pertanggungjawaban kepada korporasi, dalam hal ini badan hukumnya. Tapi dia hanya mengatur terhadap pengurusnya, pasal 59 kalau tidak salah ingat. Pasal 59 pasal 100 KUHP yang baru. Itu teman-teman, teman-teman bisa mencari buku ini ada di apa namanya di Gramedia semua juga ada sebagai promosi begitu. Ya, sebenarnya dari buku ini ada juga bukunya Prof. lagi Dr. Haryanto juga ada buku pidana. Teman-teman bisa membaca, menambah referensi teman-teman. Ya, ini referensi bisa dipakai. Saya pikir itu teman-teman cukup ya. Cukup ya, sekian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat siang semua. Pulang.